Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Eh, apa kabar teman-teman kelas 6 sekalian? Semoga selalu sehat, senantiasa semangat dan juga sabar dalam menuntut ilmu dan juga yang terpenting adalah bisa mengamalkan apa yang kita telah pelajari dalam di sekolah gitu. Baik teman-teman sekalian, kita masih melanjutkan bab tentang iman kepada qada dan qadar. Ya, pekan lalu kita sudah membahas dan juga kita adakan pertemuan Zoom untuk membahas lebih jelas ya tentang iman kepada takdir ya dan juga pembagian takdir ada 5. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih manfaatnya gitu bagi kita ketika kita beriman kepada takdir. Yang pertama adalah ya iman kita tidak sempurna ketika tidak ada iman kepada takdir. Ya, jadi karena iman kepada takdir itu adalah uh, ya jadi iman kita tidak sempurna jika tidak beriman kepada takdir. Karena itu merupakan rukun iman yang keenam. Jika hilang salah satu dari rukun iman, maka iman kita tidak akan sempurna. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, beriman kepada takdir merupakan termasuk iman kepada rububiyah gitu. Apa rububiyah itu adalah segala sesuatu yang Allah perbuat kepada kita. Jadi Allah menurunkan hujan. Misalnya kita lagi jalan, ya, misalnya cerah nih atau tidak kelihatan tanda-tanda hujan gitu. Kita tidak bawa payung atau jas hujan. Di tengah perjalanan ternyata hujan lebat yang mengharuskan kita menghentikan perjalanan kita. Itu adalah takdir gitu. Dan itu kita meyakini bahwa hujan yang turun itu adalah atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi apa namanya? Itu juga yang kedua, kita jadi beriman kepada rububiyah ya. Dalam rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, rububiyah itu adalah segala sesuatu yang Allah perbuat kepada kita. Ya, misalnya tadi turunnya hujan, kemudian eh, ban motor kita bocor di tengah jalan ataupun ada hal-hal yang kita tidak bisa prediksi dan terjadi kepada kita, itu adalah segala sesuatu yang Allah perbuat kepada kita, itu namanya rububiyah. Gitu. Yang ketiga adalah dengan iman kepada takdir, kita akan berserah kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, kita nggak akan tahu nih hasil akhirnya apa gitu. Oleh karena itu kita serahkan kepada Allah. Dan itu melatih kita untuk tawakal kita kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin gitu. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya gitu. Maka ketika kita sedang melakukan aktivitas atau memulai aktivitas gitu, maka kita serahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadikan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sandarkan segala sesuatu kepada Allah dan kita yakin Allah akan memberikan apa yang terbaik buat kita, walaupun itu berupa takdir buruk, dan kita yakin bahwa di balik takdir buruk itu ada hikmah yang bisa kita ambil gitu ya, sehingga semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak kecewa seperti itu. Kita tetap yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Yang keempat gitu, manusia jadi tahu keterbatasan dirinya gitu. Jadi nggak semuanya bisa dia kendalikan, nggak semuanya bisa dia perbuat, tidak semuanya bisa dia, walaupun dia punya banyak harta gitu, tidak semuanya bisa dia beli gitu kan. Maka dia tidak akan sombong gitu. Ketika apa namanya, eh, misalnya uang ya, misalnya dia dengan uang gitu, dengan uang itu dia tidak bisa membeli semuanya. Contohnya dia tidak bisa membeli kebahagiaan atau dia tidak bisa membeli rasa aman. Semuanya itu adalah Allah yang memberikan. Semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia sukses atau ketika dia mendapat musibah, merasa bahwa dirinya itu memiliki keterbatasan, atau ketika dia sukses merasa dirinya tidak sombong seperti itu. Yang kelima gitu, yang apa namanya, manfaat kelima adalah kita akan menghadapi musibah dengan mudah
gitu, karena kita tahu itu adalah musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Jadi tidak ada suatu musibah yang menimpa kepada seseorang kecuali atas izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikannya petunjuk dengan hatinya dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi setiap segala musibah yang menimpa kita, baik itu bencana alam yang akhir-akhir ini banyak menimpa masyarakat Indonesia, gitu, kemudian atau sekarang ya musibah pandemi yang sudah hampir setahun. Nah, kita yakin bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang keenam adalah kita mendapatkan nikmat eh, ketika kita mendapatkan takdir baik nih. Takdir baik itu kan misalnya kita dapat nikmat, maka kita harus jadi sadar ya bahwa nikmat itu adalah kita akui bahwa nikmat tersebut berasal dari sang pemberi nikmat, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya, kita menjadi hamba yang bersyukur, tidak lagi merasa bahwa nikmat ini adalah hasil kerja keras kita dan seterusnya, tidak. Itu kita yakin bahwa Allah yang memberikan ini semua dan kita menjadi bersyukur atas hal itu. Yang terakhir adalah setiap apa yang menimpa kita, misalnya seperti pandemi ini sudah hampir setahun, ya, ini adalah kita yakin bahwa ada hikmah di balik ini, ya, di balik hikmah pandemi ini, misalnya teman-teman jadi lebih sering birrul walidain kepada orang tua dan seterusnya, banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari hikmah pandemi ini, gitu. Jadi Allah lebih mengetahui hikmah di balik setiap perkara, gitu. Allah paling tahu hal apa yang paling baik buat kita, gitu. Jadi Allah itu apa namanya memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, jadi itu semua teman-teman sekalian apa namanya tentang takdir, ya, bagaimana beriman kepada takdir ini mengajarkan kita banyak hal agar kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur, pribadi yang lebih tawadu, tidak sombong, ya, pribadi yang lebih optimis dan juga pribadi yang lebih apa namanya bersemangat, gitu. Ya, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.